Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya Allah, baru salah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas besar algoritma pemrograman Python. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Masyul Khofif, kemudian ada rekan saya Fitria Rahmatul Umah dan Rafael Albert Christopher Lumban Tobing. Nah, jadi di sini kami bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi dataset yang bersih dan siap digunakan melalui proses processing yang sistematis. Nah, jadi dalam processing berbagai langkah seperti penekaran kolom yang tertukar, kemudian ada penghapusan data dan penyesuaian jenis data. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, nanti kami akan jelaskan secara sendiri-sendiri ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada dalam pemrograman Python yang kami gunakan. Di sini ada import pandas AS, PD, dan import US. Apa sih itu import pandas? Jadi pada baris ini yaitu untuk mengimpor library pandas yang merupakan salah satu library paling populer untuk memanipulasi data dalam Python. Jadi import pandas ini itu digunakan para pengguna Python untuk memanipulasi atau membuat data yang baru. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah data tersebut menjadi data yang bukan yang seharusnya, maka bisa menggunakan import pandas ASPD. Kemudian itu ada import OS. Nah, baris ini itu mengimpor modul OS yang menyediakan cara untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Modul ini akan digunakan untuk memanipulasi path file. Kemudian yaitu gimana sih cara program ini membaca dataset dari file CSF. Jadi kan di sini kami menggunakan file CSF yang dari Excel itu kemudian disimpan di pemrograman Python yang lain. Jadi di sini gimana sih caranya membaca file dari Excel itu? Itu pertama ada file path. Nah, jadi fungsi file path ini itu untuk mendefinisikan path ke file CSV yang ingin dibaca. Jadi ibaratnya ini untuk sebagai bagaimana sih caranya agar file CSV-nya itu bisa dibaca oleh programnya gitu. Kemudian ada df. Jadi baris ini menggunakan fungsi read CSF dari pandas untuk membaca file CSV yang telah ditentukan path-nya. Kemudian di situ ada argumen delimiter, yaitu untuk menunjukkan bahwa data dalam file CSF dipisahkan oleh karakter titik koma. Kemudian hasil dari pembacaan file disampaikan dalam variabel df yang merupakan objek data frame. Nah, kemudian ada mengisi NaN, mendapatkan direktori, dan membuat nama file baru. Nah, jadi gimana sih caranya kita agar bisa mengisi NaN dan membuat file yang baru itu, atau membuat nama file yang baru. Nah, jadi di sini NaN yaitu metode pada data frame yang digunakan untuk mengisi nilai-nilai kosong dengan nilai tertentu. Dalam posisi ini semua nilai NaN dalam data frame def akan diganti dengan angka 50. Nah, jadi ketika misal di dataset tadi itu yang CSF itu ada nilai yang kosong, kemudian kita bisa menggunakan fungsi NaN ini untuk menambahkan nilai, tapi nilainya itu 50. Jadi ketika ada nilai kosong otomatis akan dinilai 50 ketika menggunakan fungsi NaN ini. Kemudian itu ada df, yaitu variabel yang biasanya merepresentasikan sebuah data frame dalam library pandas. Data frame adalah struktur data tabular yang mirip dengan speed test, digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data. Jadi df ini untuk menyimpan data-data yang telah diubah atau dimanipulasi oleh teman-teman. Jadi ketika data udah diubah, nanti data akan disimpan di df. Kemudian ada spath rename, ada argumen spath rename file path. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk mengekstrak direktori path folder dari sebuah path file yang lengkap. Misalnya jika file path adalah dari local disk C,
dataset CSV, maka directory akan bernilai C data itu. Jadi ketika menggunakan file path, maka data tersebut akan berubah. Yang tadinya ada dataset CSV-nya, maka dataset CSV-nya akan hilang gitu, menjadi C.2/data itu. Jadi dataset CSV-nya akan hilang. Oke, jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada mengisinan ini terdapat directory. Nah, directory ini yaitu variabel untuk menyimpan hasil ekstraksi directory tersebut. Lalu ada os.patch.join directory. Ini berfungsi untuk menggabungkan directory dan nama file menjadi sebuah path file yang lengkap. Dalam hal ini, kita menggabungkan directory atau yang sudah kita dapatkan sebelumnya dengan nama baru yaitu dataset 8_fix.csv. Lalu ada output_file. Variabel ini menyimpan patch file baru yang telah dibentuk. Lalu kita ke menyimpan dataset. Pada dataset, kita akan menyimpan yang sudah di preproses ke file CSV baru. Nah, yang pertama ini yaitu df.to_csv. Ini adalah metode pada data frame di Pandas yang digunakan untuk menyimpan data frame ke dalam sebuah file. Lalu ada output_file. Ini adalah variabel yang berisi nama lengkap file CSV yang akan dibuat, termasuk patch directory. Variabel ini biasanya telah didefinisikan sebelumnya dalam kode. Lalu ada sep, yaitu argumen ini menentukan pemisah atau delimiter yang digunakan untuk memisahkan nilai-nilai dalam setiap baris file CSV. Dalam hal ini, digunakan tanda titik koma yang berguna jika data kita yang mengandung koma, sehingga tidak interpretasi sebagai pemisah kolom. Lalu ada index sama dengan false. Argumen ini digunakan untuk mencegah indeks baris data frame dituliskan ke dalam file CSV. Jika dibiarkan true, maka indeks baris atau biasanya berupa angka urut yang akan menjadi kolom pertama dalam file CSV. Lalu ada print data preprocessing selesai. Baris kode ini mencetak pesan ke konsol untuk menginformasikan bahwa proses preprocessing data telah selesai. Ini berguna untuk memberikan umpan balik kepada pengguna atau untuk keperluan logik. Lalu ada print file baru telah disimpan di output_file. Ini adalah f-string atau format string literal dalam Python yang digunakan untuk menyisipkan nilai variabel ke dalam string. Lalu output file ini, bagian ini akan digunakan dengan nilai aktual dari variabel output_file. Lalu kita masuk ke load the CSV file. Nah, yang pertama ada file _patch sama dengan dataset 8_fix.csv. Nah, pada baris ini mendefinisikan sebuah variabel bernama file_patch yang menyimpan nama file CSV yang ingin kita baca. Dalam hal ini, nama filenya adalah dataset 8_fix.csv. Variabel ini akan digunakan sebagai input untuk fungsi pd.readCSV untuk menentukan file mana yang akan dibaca. Lalu ada data pd.read_csv file_path shape sama dengan, yaitu pada fungsi dari library Pandas yang digunakan untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi sebuah data frame. Data frame adalah struktur data yang tabular yang mirip dengan spreadsheet, sangat berguna untuk manipulasi data. File_path, argumen ini menunjukkan ke variabel file_path yang telah didefinisikan sebelumnya, sehingga fungsi tahu file mana yang harus dibaca. Lalu pada ini, argumen ini menentukan pemisah atau delimiter yang digunakan dalam file CSV.
Dalam hal ini, setiap nilai dalam file CSV dipisahkan oleh tanda titik koma. Jika data kita menggunakan pemisah yang berbeda, kita perlu menyesuaikan nilai shape sesuai. Nah, selanjutnya pada mengganti koma dengan titik untuk kolom yang sesuai. Kode ini melakukan manipulasi pada sebuah kolom bernama quiz1 dalam sebuah data frame atau tabel data yang dinamakan data. Tujuannya adalah untuk mengubah format angka pada kolom tersebut, khususnya mengganti tanda koma sebagai pemisah desimal menjadi titik. Ini seringkali diperlukan karena perbedaan format angka antara negara-negara, di mana beberapa negara menggunakan koma sebagai pemisah desimal. Mari kita bedah bagian per bagian. Yang pertama, ada data quiz1. Ini untuk mengakses kolom quiz1 dari data frame data, yang berarti kita akan melakukan operasi pada data yang ada pada kolom ini. Selanjutnya ada step str, mengubah tipe data pada kolom quiz1 menjadi string. Ini penting karena kita akan melakukan manipulasi string, yaitu mengganti karakter. Jika tipe data awalnya bukan string, maka operasi penggantian karakter tidak akan berhasil. Selanjutnya ada str replace. Ini adalah metode string pada pandas yang digunakan untuk mencari dan mengganti karakter tertentu dalam sebuah string. Str menunjukkan bahwa kita akan melakukan operasi pada setiap elemen atau baris dalam kolom. Nah, pada replace ini untuk mengganti semua karakter koma dengan titik. Jadi, setiap angka yang sebelumnya menggunakan koma sebagai pemisah desimal akan berubah menjadi titik. Nah, pada step float ini, setelah penggantian karakter, kita mengubah kembali tipe data menjadi float. Ini karena kita berasumsi bahwa data di dalam quiz1 adalah angka desimal. Dengan mengubahnya menjadi float, kita bisa melakukan operasi numerik seperti perhitungan, analisis statistik, dan sebagainya. Lanjut, kita ke fungsi untuk menghitung statistik. Def di sini yaitu untuk kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Lalu pada hitung underscore statistik ini adalah nama yang diberikan kepada fungsi ini. Anda bisa menggantinya dengan nama lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu pada kolom, ini adalah parameter yang akan diteruskan ke fungsi. Kita bisa menggantinya dengan nama lain. Parameter kolom ini akan berisi data numerik yang ingin kita hitung statistiknya. Lalu pada rata-rata, kolom min, metode ini digunakan untuk menghitung rata-rata atau min dari semua nilai dalam kolom. Hasil perhitungan rata-rata kemudian disimpan dalam variabel rata-rata. Lalu pada median, metode ini digunakan untuk menghitung median dari semua nilai dalam kolom. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Lalu pada kolom mode, metode ini digunakan untuk menghitung modus dari semua nilai dalam kolom. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Lalu pada variance, metode ini digunakan untuk menghitung variance dari semua nilai dalam kolom. Variance adalah ukuran sebaran data dari rata-rata. Lalu yang terakhir, ada kolom. Metode ini digunakan untuk menghitung standar deviasi dari semua nilai dalam kolom. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance dan juga merupakan ukuran sebaran dari data. Next, pada slide berikutnya itu terdapat fungsi yang berupa return. Nah, fungsi return ini yaitu untuk mengembalikan. Yang pertama yaitu terdapat fungsi rata-rata. Nah, fungsi rata-rata ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari dataset kemudian disimpan pada variabel rata-rata. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi yang berupa median. Nah, fungsi median ini untuk mencari nilai tengah-tengah dari nilai dataset kemudian nantinya akan disimpan pada variabel median. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi modulus titik tulis if len modulus lebih dari 1 else modulus. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mengembalikan nilai modulus atau nilai yang sering muncul dari dataset. Nah, jika terdapat lebih dari 1 nilai modulus, maka nantinya nilai modulus akan dikonversikan menjadi list.
Nah, tapi jika terdapat hanya satu nilai modulus, nantinya yang ditampilkan adalah nilai modulus yang awal. Selanjutnya terdapat fungsi varians. Nah, fungsi varian ini berfungsi untuk mengembalikan nilai varians dari dataset, kemudian nantinya akan disimpan pada variabel dataset. Selanjutnya terdapat fungsi standar deviasi. Nah, fungsi standar deviasi ini berfungsi untuk mengembalikan nilai standar deviasi dari variabel, kemudian nantinya akan disimpan pada variabel tersebut. Pada slide selanjutnya yaitu untuk menghitung dan juga mendefinisikan nilai dari statistik. Nah, yang pertama yaitu terdapat fungsi berupa kolom underscore statistik sama dengan kurung kurungan. Nah, fungsi dari pada baris ini yaitu untuk membuat dictionary kosong bernama kolom statistik yang nantinya akan diisi dengan hasil statistik untuk setiap kolom. Selanjutnya terdapat fungsi for column in tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS dan juga UAS. Nah, fungsi dari program yang ini yaitu untuk melakukan looping atau pengulangan melalui daftar nama kolom yaitu pada tugas 1, tugas 2, tugas kuis 1, kuis 2, UTS dan juga UAS. Nah, nantinya setiap nama kolom akan disimpan sementara dalam variabel kolom. Selanjutnya terdapat fungsi yaitu berupa kolom statistik dalam kurung kolom yang menghitung statistik datanya. Nah, fungsi dari yang garis ini untuk memanggil fungsi berupa hitungan statistik. Nah, nantinya hasil perhitungan statistik kemudian disimpan ke dalam dictionary berupa kolom statistik dengan key berupa nama kolom dalam value berupa hasil dari data statistik tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi pada Google Colab. Nah, yang pertama kita memasukkan dulu koordinat. Kita memasukkan file yang akan dibaca atau input dari filenya. Kita masukkan. Nah, kita pilih dataset yang ke-8. Karena saya kelompok 8, kita masukkan dataset yang ke-8. Nah, dataset ini kan masih acak-acak dan belum urut dan masih terdapat yang tertukar. Nah, kita masukkan dataset yang pertama terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan codingan yang telah saya dan juga rekan-rekan jelaskan pada awal tadi. Nah, kita akan membaca dataset terlebih dahulu dari file tersebut, kemudian akan mengisi nilai yang masih kosong dengan nilai defaultnya berupa 50. Kemudian nantinya kita juga akan membuat nama file yang baru dari hasil yang telah kita lakukan perbaikan. Kemudian nantinya setelah itu akan menyimpan dataset dalam file yang baru. Nah, kemudian kita run. Nah, setelah di run akan muncul file baru dengan nama dataset 8 spasi fix spasi CVS. Nah, data inilah nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan statistik. Nah, setelah itu kita pilih data yang telah kita bersihkan tadi, kemudian kita melakukan masukkan codingan yang kedua. Nah, setelah masukkan codingan yang kedua seperti yang saya dan juga rekan-rekan saya jelaskan tadi, nantinya kita akan membaca datanya terlebih dahulu. Kemudian nanti akan mengganti tanda baca titik dengan koma yang ada di kolom. Kemudian kita menghitung statistiknya. Kita akan menghitung nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modulus atau nilai yang sering muncul, kemudian variance. Nah, setelah memanggil kita akan mengembalikan program tersebut. Kemudian nanti kita akan menghitung dan juga menampilkan statistik untuk setiap kolom. Dan juga yang terakhir kita akan menampilkan nilai pada setiap kolomnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, statistik untuk kolom nantinya akan muncul tugas yang pertama, tugas yang kedua, ini akan muncul, kemudian ada kuis pertama, kuis kedua, sampai pada UAS. Nah, ini setiap kolomnya nanti akan muncul rata-ratanya, median, modulus, varian, dan juga standar deviasi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian kalau misal teman-teman mau bertanya atau ada yang kurang pada penjelasan kami, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa di share dan di like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.